Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalim Hoir dari PGSD Universitas Muda Kudus. Halo, vlog ini merupakan vlog kedua saya untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Syafruddin Kurnianto. Pada video vlog pertama di minggu yang lalu, kita membahas dan mempelajari tentang konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Pada video vlog kedua ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Pak Udin di pertemuan kemarin, yakni tentang tujuan, fungsi, peranan sumber dan media pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan sumber belajar? Mari kita bahas bersama tentang pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, atau rujukan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, seperti LKS, buku paket, modul, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi sumber belajar, fungsi utama pengajaran yang sedang dilaksanakan dengan adanya sumber belajar ini. Kita akan mendapatkan feedback dari peserta didik tentang kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Jika perlu, dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia sehingga peserta didik dapat dengan mudah memanfaatkan. Yang keempat yaitu tentang fleksibel sumber belajar yang tidak harus mengikat pada satu tujuan untuk materi pembelajaran. Yang khusus yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas adalah sumber belajar yang dipilih harus dapat memotivasi peserta didik. Dalam belajar, sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Lalu sumber belajar juga hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Sumber belajar yang dipilih dapat mengatasi problem atau masalah pembelajaran peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar itu, serta sumber belajar yang dipilih tidaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Dengan menerapkan kriteria tersebut, maka pemilihan sumber belajar dapat dilakukan lebih mudah karena sudah ada batasan kriteria di mana sumber belajar yang tidak termasuk dalam kriteria dapat langsung disisihkan. Sumber belajar dipilih juga menjadi tepat dan efektif digunakan untuk pembelajaran. Lalu kemarin Pak Udin juga menjelaskan tentang strategi merancang sumber belajar, di antara lain yang pertama mengidentifikasi karakter sumber belajar yang akan digunakan agar dua sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru. Yang keempat, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang model penggunaan model belajar guru secara utuh. Maksudnya guru harus mempromosikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir. Posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran sumber-sumber utama. Nah, di sini harus guru mengikuti pembelajaran posisinya. Hanya saja memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan, lalu lengkap dalam pelengkap. Hal ini guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap saja. Dalam pembelajaran itu, posisi guru harus lebih banyak sebagai sumber informasi. Sekian dari pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.